Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Tomang, Jakarta Barat, Jumat sore. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang menghanguskan sedikitnya 10 bangunan. Kobaran api cepat membakar dan melanda permukiman padat penduduk di Jalan Banjir Kanal, Tomang, Jakarta Barat. Bangunan yang terbuat dari semi permanen ini membuat kobaran api semakin membesar. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku melakukan pemadaman kobaran api. Sedikitnya 10 bangunan dari 2 RT yaitu RT 1 dan RT 2 ludes terbakar api. Diduga kobaran api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Api saya tengok itu udah gede kan. Awal dari mana saya nggak tahu deh. Nanti tinggal diidentifikasi. Ada berapa rumah nih bang yang kebakar bang? Banyak sih ya. Belum diidentifikasi nih, belum jelas nih. Ada 10 lebih bang? Lebih kayaknya. Oh, lebih 10 malah lebih. Kita terima berita sekitar jam 17.08. Kita sampai saat ini sudah mengerahkan 17 unit dan bagi jumlah personel sekitar 80 orang. Nah, saat ini kondisinya sudah kita lokalisir dan sudah kita lakukan proses pendinginan. Berselang 1 jam kemudian, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Pemprov DKI Jakarta tiba di lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga sebuah desa beramai-ramai menarik sebuah mobil pickup yang terperosok ke jurang di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Puluhan warga kompak mengevakuasi mobil hanya dengan menggunakan tali tambang. Ada-ada saja tingkah pelaku pencurian ponsel satu ini. Setelah aksinya viral di sosial media, ke tepi jalan. Ada juga yang menyemangati warga hingga mobil berhasil dievakuasi. Peristiwa ini diketahui terjadi di Dusun Salonge, Desa Kendenan, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan pada hari Minggu lalu. Aksi gotong royong warga sekampung ini viral di sosial media dan menuai pujian dari netizen. Sangat membantu pada seluruh warga yang kesusahan ataupun mengalami musibah. Dan kami dari Polres Nrekang sangat mengapresiasi ya masyarakat yang telah membantu mobil tersebut ya sehingga bisa terlepas dari musibah. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 6 orang penumpang dalam mobil dilaporkan selamat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca aksinya mencuri viral di media sosial, maling ponsel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengembalikan HP milik korbannya. Pelaku mengaku kilaf lantaran beraksi dalam keadaan pengaruh miras. Ada-ada saja tingkah pelaku pencurian ponsel satu ini. Setelah aksinya viral di sosial media, pelaku berinisial RK, 37 tahun, memilih mengembalikan HP milik korbannya. Pelaku mengaku kilaf lantaran beraksi dalam keadaan pengaruh miras. Sebelumnya aksi pelaku mencuri handphone milik karyawan sebuah warung makan di Jalan Daeng Tata, Tamalate, Kota Makassar terekam CCTV. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur handphone milik korban yang sedang di-charger di atas meja. Seorang laki-laki duduk di sini. Iya, terus ada sekitar 2-3 menit duduk sambil mengintai di jendela sambil pelan-pelan masuk ambil HP di dalam. Sendiri dia, Bu? Sendiri, pakai baju merah. Itu dikenal atau tidak? Tidak. Bukan pelanggan di sini yang sering makan? Jam berapa kejadian? Jam 9.57. Itu HP siapa? HP-nya pegawai tak? Iya, HP pegawai. Meski mengaku kilaf dan telah mengembalikan HP korban, pelaku tetap diserahkan ke Polsek Tamalate untuk selanjutnya diberikan pembinaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melaksanakan rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ratusan warga yang turut menyaksikan di TKP meminta polisi mengusut tuntas kasus ini.
Rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia akibat terbakar di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara digelar hari ini. Sejumlah polisi memasang spanduk bergambarkan rumah korban sebelum hangus terbakar. Mendengar adanya kegiatan rekonstruksi pembakaran rumah wartawan ini, ratusan warga berkerumun di seputaran TKP untuk melihat proses rekonstruksi tersebut. Warga juga berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini dan bisa menemukan siapa otak pelaku dari kejadian ini. Kita warga ya dituntaskanlah sebagus-bagusnya supaya jangan ada tanggapan masyarakat, opini-opini yang ditutupi. Rekonstruksi ini digelar untuk memastikan kesesuaian kronologi seperti yang diungkapkan para pelaku. Nantinya polisi akan menyelidiki dugaan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Anyus melaporkan. Sejumlah guru honorer setingkat SD hingga SMA diberhentikan sepihak buntut dari cleansing atau pembersihan data yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Para guru lantas mengadu kepada Lembaga Bantuan Hukum Jakarta guna meminta pelindungan hukum. Ratusan guru honorer yang mengajar di berbagai sekolah di Jakarta dari jenjang SD hingga SMA mengalami pemberhentian sepihak akibat dari cleansing atau pembersihan data yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Para guru ini tidak dapat mengajar lagi sejak tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2024. Proses pemberhentian sejumlah guru honorer ini pun dilakukan secara tiba-tiba dan pemberhentian melalui telepon dan pesan via WhatsApp guna memfasilitasi para guru honorer yang hendak mencari perlindungan hukum. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi guru honorer. Diestimasi terdapat lebih dari 400 guru honorer yang mengalami pemberhentian sepihak. Adapun perlindungan hukum yang diminta oleh para guru adalah berharap mereka dapat mengajar kembali di sekolah dan mendorong tata kelola aturan bagi pegawai non-ASN di lingkup pendidikan. Setidaknya ada 2 tuntutan yang didorong oleh rekan-rekan guru honorer, termasuk juga kami yang memberikan bantuan hukum kepada mereka. Yang pertama adalah mereka ingin dipulihkan status dan pekerjaannya di sekolah masing-masing untuk kemudian kembali mengajar. Kemudian yang kedua, setelah dipulihkan, mereka juga mendorong ada mekanisme yang adil dan setara bagi mereka untuk kemudian ditata oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini pemerintah, dalam konteks penataan pegawai non-ASN sebagaimana mandat Undang-Undang ASN Pasal 66. LBH Jakarta akan mendorong adanya tindakan korektif terhadap Dinas Pendidikan DKI Jakarta dari sejumlah instansi terkait seperti DPRD DKI Jakarta sehingga para guru dapat mengajar kembali. Dari Jakarta, Elsya Novan iNews melaporkan. Pemirsa, Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2024 resmi kembali digelar di ICE BSD City Tangerang Selatan, Banten 18 hingga 28 Juli 2024. Beragam kendaraan ditampilkan mulai dari kendaraan konvensional hingga kendaraan listrik yang dapat diuji coba langsung oleh pengunjung. Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 kembali diselenggarakan di ICE BSD Tangerang Selatan, Banten. Terdapat berbagai kendaraan ataupun otomotif yang inovatif dan juga menggunakan teknologi terbarukan. Salah satunya adalah di belakang saya saat ini adalah kendaraan asal pabrikan Jepang yang merupakan kendaraan listrik namun menggunakan bahan bakar hidrogen. Kendaraan ini mampu menempuh jarak hingga 850 km.
kendaraan dengan 4 kursi penumpang ini memang menjadi perhatian pengunjung yang hadir di Gias 2024 ini. Selain kendaraan ini, masih banyak lagi kendaraan-kendaraan lainnya karena memang di Gias 2024 ini terdapat 55 merek kendaraan, terdiri dari 30 kendaraan pribadi, kemudian ada juga 5 kendaraan komersial, dan sisanya adalah merek kendaraan merupakan sepeda motor. Selain itu ada juga perusahaan-perusahaan otomotif lainnya, seperti ada 120 perusahaan karoseri yang hadir di Gias 2024 ini. Selain itu ada juga berbagai pendukung dari otomotif yang hadir di Gias 2024 ini. Ada juga perusahaan ban, kemudian perusahaan oli yang ikut meramaikan Gias 2024 ini. Bagi Anda yang ingin hadir di Gias 2024 bisa mendapatkan tiketnya melalui aplikasi ataupun website Gias 2024. Tiket mulai Rp50.000 hingga Rp125.000. Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Zulhilmi, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Logo dan maskot Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas ke-17 tahun 2024 resmi diluncurkan di Pendopo Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Logo Peparnas berupa burung perkutut dan keris Jawa, sedangkan maskot Peparnas adalah kebo bule Kyai Slamet. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo bersama dengan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Menpora Dito Aryo Tejo meluncurkan maskot dan logo Peparnas ke-17 tahun 2024 di Pendopo Surakarta, Jawa Tengah. Logo Peparnas terdiri dari 2 simbol, yaitu burung perkutut yang melambangkan damai, mapan, dan bahagia, serta keris Jawa sebagai lambang pemberani, pahlawan, dan perkasa. Sedangkan maskot Peparnas adalah kebo bule Kyai Slamet yang terinspirasi dari hewan sakral Keraton Surakarta. Dan harapannya ya karena ini logonya kebo bule ya, nanti acaranya bisa sukses, bisa membawa dampak ekonomi yang baik untuk Kota Solo, dan sekali lagi kita ingin menonjolkan budaya-budaya Solo kita tunjukkan di tingkat nasional. Di Karanganyar, di dekat Surakarta sudah dibikin pusat pelatihan untuk olahraga Paralimpiade. Jadi ini memang semangatnya lebih menekankan bahwa Jawa Tengah, khususnya Solo Raya ini menjadi pusat peradaban dan juga pusat olahraga Paralimpiade. Solo dipercaya menjadi tuan rumah Peparnas ke-17 yang akan digelar pada 6 hingga 13 Oktober 2024. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang sangat banyak dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Di antaranya adalah tradisi balapan sapi pacu Jawi yang sudah digelar selama berabad-abad untuk merayakan masa panen padi di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tradisi balapan sapi khas Minangkabau, Sumatera Barat selalu menarik untuk diikuti. Lo gua kenalin nih sama yang tertua di sini, Pak. Puhunya nih. Iko namanya Pak Paraday. Pak Paraday Iko kawan Nambo. Namanya Ladis, panggilannya bule. Dia ini pengen nyobain yang namanya pacu Jawi. Cakep kan? Berlokasi di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Ladislau dan Pina Philips akan melihat dan ikut bagian dalam acara sapi Jawi. Oke, Tradikers, ini udah mulai turun beberapa peserta yang mau ngelombain sapinya di sini. Dan sambil nungguin si bule ganti baju, gue mau lihat nih kayak gimana serunya. Oke. Duh, seru. Ya, memang tidak mudah mengendalikan sepasang sapi beralih di lintasan sawah berlumpur. Tentunya butuh waktu dan latihan yang keras. Bule jatuh!
pakai cara gue sendiri, karena gue ninja nggak bisa. Akhirnya udah gue coba kayak gini. Pegang ya. Pegang nih, ya nih. Wah, 3. Jadi credit card di sini ceritanya adalah bule itu mengganti trik. Jadi kita yang harusnya tadi pakai ujung kaki, pakai jempol nggak bisa diganti, dia pakai tangan tangan aja ya. Jadi pakai tangan lari. Iya. Dan hasilnya sama bapak ini yang menang siapa? Gue. Lu jatuh duluan baru gue nyemplungin diri. Gua masih megangin. Lo enggak. Acara Pacu Jawi yang sudah digelar selama berabad-abad untuk merayakan masa panen padi ini adalah warisan budaya khas Indonesia yang patut dijaga. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam yang masih asri, bisa mengunjungi lokasi wisata aliran Sungai Jalin di Kabupaten Aceh Besar. Selain menawarkan pesona alam yang indah, Anda bisa mengajak keluarga camping, bermain kano, dan arung jeram. Yang suka main air, silahkan merapat ke Sungai Jalin. Lokasi wisata di Desa Jalin, Kecamatan Janto, Aceh Besar ini bisa jadi pilihan menarik berlibur di akhir pekan. Hamparan hijau pepohonan di padu udara yang sejuk dan aliran sungai yang bersih membuat pengunjung merasa nyaman. Meski belum dikelola dengan baik, para pengunjung mengaku lokasi ini cocok untuk camping bersama kerabat dan keluarga. Lihat saja keceriaan anak-anak ini saat mereka bermain air di Sungai Jalin yang tentunya dalam pengawasan orang tua. Nah, bagi Anda yang suka tantangan, bisa mencoba bermain kano atau arung jeram. Ada kayak wisata-wisata misalnya kayak mau family time kayak itu kan bagus di sini. Bisa masak-masak, terus tempatnya asri. Suguhan panorama alam yang indah dan suasana yang masih asri membuat objek wisata Sungai Jalin kerap dikunjungi wisatawan, khususnya pada hari libur dan akhir pekan. Untuk sampai ke lokasi ini, pengunjung cukup menempuh perjalanan 40 menit dari pusat kota Banda Aceh. Sedangkan pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis untuk memasuki kawasan wisata Sungai Jalin. Dari Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta alam dan petualangan, di Banjarnegara, Jawa Tengah menawarkan destinasi wisata unik yang tidak boleh Anda lewatkan. Di sini Anda dapat merasakan sensasi glamping dan camping di tepi tebing dengan panorama alam yang menakjubkan serta dikelilingi hutan pinus yang rindang. Pemirsa, bagi Anda pecinta alam dan petualangan, menjelajahi sensasi wisata baru seperti glamping dan camping di tepi tebing yang dikelilingi hutan pinus, kini menjadi pilihan wisata unik yang menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Menawarkan perpaduan sempurna antara keindahan alam tebing dan kesejukan hutan pinus, glamping dan camping di tepi tebing menjadi daya tarik wisata yang tidak boleh dilewatkan dan menjadi pilihan destinasi wisata yang sedang tren saat ini. Untuk dapat menikmati pemandangan serta kesejukan hutan pinus, sambil glamping dan camping, Anda cukup merogoh kocek Rp100 hingga Rp150.000. Udara yang sejuk dan suara gemercik air sungai, serta pemandangan cukup memanjakan mata. Cocok lah untuk para penikmat alam gitu ya, sama keluarga mungkin mau di sini santai-santai gitu kan, menikmati kesejukan nuansa yang eksotis nih dari pohon-pohon pinusnya gitu kan. Ini wisata terusan dari Tikako, hanya satu tiket masuk ke Tikako dan kita bisa menikmati hutan pinus dan di sini kita bisa camping dan menyediakan tempat-tempat glamping juga dan jembatan-jembatan treetop, panggung terbuka juga ada untuk lihat. Untuk glampingnya ada yang 150 dan juga ada yang 100. Nah, gimana pemirsa? Indah bukan? Tak ada salahnya Anda bersama keluarga mengunjungi tempat ini sambil mengisi waktu libur sekolah.
Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Ya, pantai desa Lokrukam di Aceh Selatan memang luar biasa menawan dan eksotik. Bukan hanya panorama alamnya yang indah, di sini pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas pesisirnya yang begitu lezat. Inilah desa wisata Lokrukam. Desa yang berada di Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Desa ini menawarkan pesona pantai pasir putih dan panorama alamnya yang menakjubkan. Di sepanjang bibir pantai desa, berdiri kafe-kafe yang menyajikan kuliner laut yang menggugah selera. Salah satunya olahan lobster segar yang diracik menggunakan rempah-rempah khas Aceh. Selain itu, ada juga sate gurita, sate lolak, ikan bakar, dan kuliner seafood lainnya. Aku suka banget nih momen-momen yang gini pinggir laut, apalagi aku anaknya traveling banget. Juga nih tadi aku nikmatin nasi seafood khas Lokrukam. Menikmati makanan di tengah suasana teduh pinggir pantai pasir putih dengan suara ombak menghantam karang dan sejuknya udara membuat siapa saja akan betah dan malas untuk pulang. Untuk Anda yang tertarik berlibur ke sini, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari pusat kota Tapak Tuan, ibu kota Aceh Selatan. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Ihdar Ivan, iNews melaporkan.